Halo semuanya, perkenalkan nama saya Noviani. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai data populasi sampel pengajian data atau tabel dan diagram. Pengertian dari data populasi sampel pengajian data atau tabel dan diagram. Data adalah kumpulan informasi yang dapat diolah dan dianalisis untuk menghasilkan kesimpulan data, dapat berupa angka, teks, gambar, atau suara. Data dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti survei, wawancara, eksperimen, atau pengamatan. Populasi adalah keseluruhan objek yang diteliti. Populasi dapat berupa orang, barang, hewan, atau fenomena. Populasi dapat bersifat terbatas atau tidak terbatas. Sampel adalah sebagian dari populasi yang dipilih untuk diteliti. Sampel harus mewakili populasi agar hasil penelitian dapat digeneralisasi ke seluruh populasi. Penyajian data yaitu memaparkan data yang sudah dikumpulkan dalam bentuk tabel ataupun diagram agar informasi tersebut dapat dipahami. Kemudian ada jenis-jenis penyajian data. Nah, di sini bisa kita lihat ada bentuk tabel dan bentuk grafiknya. Oke, kita lanjut ke macam-macam bentuk tabel. Yang pertama ada tabel satu arah, yang kedua ada tabel dua arah, dan yang ketiga ada tabel tiga arah. Pengertian dari tabel satu arah. Tabel satu arah ini adalah tabel yang menyajikan data tentang satu karakteristik saja. Karakteristik tersebut dapat berupa jumlah, frekuensi, ukuran, kadar atau presentasi, dan lain sebagainya. Contoh tabel satu arah yaitu ada misalkan produksi kayu hutan menurut jenis produksinya di tahun 1996 atau 1997. Kemudian ada tabel dua arah. Tabel dua arah adalah tabel yang menyajikan hubungan antara dua karakteristik. Misalnya, data jumlah penduduk menurut umur dan jenis kelamin, asal daerah, dan agama, jumlah mahasiswa menurut jurusan dan jenis kelamin, dan lain sebagainya. Contoh dari tabel dua arah yaitu jumlah mahasiswa Universitas Persada Jakarta menurut Fakultas dan Agama di tahun 1999. Kemudian ada pengertian dari tabel tiga arah. Tabel tiga arah ini adalah tabel yang menyajikan hubungan antara tiga karakteristik. Misalnya, data penduduk berdasarkan kecamatan, jenis kelamin, dan umur, atau data mahasiswa berdasarkan jenis kelamin, jurusan, dan asal daerah. Contoh dari tabel tiga arah yaitu jumlah karyawan Departemen X menurut masa kerja pendidikan dan golongan PGPS di tahun 2007. Kemudian ada macam-macam tabel. Yang pertama ada tabel baris dan kolom. Yang kedua tabel kontingensi. Yang ketiga tabel distribusi frekuensi. Yang pertama ada tabel baris dan kolom. Tabel baris dan garis dan kolom adalah jenis tabel yang paling sederhana. Tabel ini terdiri dari baris dan kolom yang disusun secara sistematis dan teratur. Tabel garis dan kolom dapat digunakan untuk menyajikan data kuantitatif maupun kualitatif. Contoh dari tabel nilai seorang siswa yaitu misalkan ada mata pelajarannya dan nilainya. Di sini ada matematika, sosiologi, geografi, sejarah, ekonomi, akuntansi, dan PKN. Nah, yang kemudian ada tabel kontingensi. Tabel kontingensi adalah jenis tabel yang menyajikan hubungan antara dua variabel. Variabel adalah karakteristik yang dapat diukur atau diamati. Tabel konsekuensi terdiri dari dua kolom yang berisi data dari dua variabel yang ingin disajikan. Contoh dari tabel kontingensi ini yaitu misalnya tabel murid sekolah di Jakarta menurut tingkat sekolah dan jenis kelaminnya.
Kemudian yang ketiga ada tabel distribusi frekuensi. Tabel distribusi frekuensi ini adalah jenis tabel yang menyajikan data kuantitatif dalam bentuk frekuensi. Frekuensi adalah jumlah data yang muncul dalam suatu kategori tertentu. Tabel distribusi frekuensi terdiri dari dua kolom, yaitu kolom kategori dan kolom frekuensi. Di sini ada contohnya, yaitu ada berat badan dan frekuensinya. Kemudian ada bentuk-bentuk dari grafik. Grafik batang atau bar chart atau histogram. Yang kedua ada grafik garis atau line chart. Yang ketiga ada grafik lambang atau piktogram, grafik pecar, dan grafik lingkaran atau pie chart. Yang pertama ada grafik batang atau bar chart atau histogram. Grafik batang adalah jenis grafik yang digunakan untuk menyajikan data kategorik. Grafik batang terdiri dari batang-batang yang memiliki tinggi yang berbeda-beda. Tinggi batang menunjukkan frekuensi atau nilai dari kategori yang bersangkutan. Kemudian ada grafik garis atau line chart. Grafik garis adalah jenis grafik yang digunakan untuk menyajikan data kuantitatif yang berubah secara kontinu. Grafik garis terdiri dari garis yang menghubungkan titik-titik data. Titik-titik data ini tersebut menunjukkan nilai pada waktu yang berbeda-beda. Kemudian yang selanjutnya ada grafik lambang atau piktogram. Grafik lambang ini digunakan untuk menyajikan data kuantitatif dengan menggunakan lambang-lambang. Lambang-lambang tersebut dapat mewakili jumlah data yang bersangkutan. Nah, misalkan di sini ada lambang dari sapi dan di sini ada jumlahnya berapa ekor. Kemudian grafik pecar. Grafik pencar digunakan untuk menyajikan hubungan antara dua variabel kuantitatif. Grafik pencar dapat digunakan untuk melihat apakah terdapat hubungan antara dua variabel tersebut. Kemudian ada grafik lingkaran atau pie chart. Grafik lingkaran digunakan untuk menyajikan data kategorik dalam bentuk persentase. Grafik lingkaran dapat digunakan untuk melihat proporsi dari masing-masing kategori. Misalkan di sini ada petani, buruh, karyawan, dan wira swasta yang ada di lingkaran biru, dan ada yang ada di grafik lingkaran kuning ada PNS, buruh, petani, dan pedagang. Nah, mungkin itu saja presentasi yang dapat saya sampaikan. Kita akan membahas materi selanjutnya di pertemuan yang selanjutnya. Terima kasih.